Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bitarkil manahi wa fi'lit ta'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ad-da'i biqaulihi wa fi'lihi ila ar-rasyad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-hadina lis-shawab wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin illa yaumil ma'ab. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin mukhbara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna baina wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsahu wallahu ra'ufun bil 'ibad. Sadaqallahul azim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang mulia, kita awali kajian tematik kita malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, bersyukur yang tak terhingga, ya, atas semua karunia yang Allah berikan kepada kita hingga pada malam hari ini, ya. Kondisi-kondisi kita dikondisikan oleh Allah dalam kebaikan. Bahkan aktivitas kita, gerakan kita, semoga Allah tetapkan juga dalam kebaikan. Kalau di dalam ada mahfuzah, ya. Ada yang tahu apa artinya mahfuzah? Mahfuzah itu peribahasa dalam bahasa Arab, ya. Contoh misalnya manjada wajada, itu contohnya. Nah, terkait dengan hal ini yang ingin saya sampaikan ada pepatah Arab begini, taharruk fa inna fil harakati barokah. Taharruk, bergeraklah, aktivitaslah, carilah, gitu ya. Ya, carilah tempat-tempat yang baik, gitu ya. Fa inna fil harakati barokah. Karena maka sesungguhnya dalam harokah itu, dalam aktivitas kita, dalam gerakan itu ada keberkahan, gitu ya. Maka hari ini Ustaz yakin panjenengan semua sejak pagi sudah berusaha mengisi, ya, dan menuliskan hidup dengan sejarah kebaikan hatta malam hari ini, gitu ya. Ya, semoga Allah menetapkan keberkahan dan juga menjaga kita dari hal-hal yang menjerumuskan kepada perkara yang mendatangkan kemurkaan dari Allah Ta'ala, gitu ya. Para santri yang mulia, kita bersalat dan salam, semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Para santri yang mulia, ada ayat, ya. Ayat yang ini menunjukkan bahwa nanti itu di yaumul akhir banyak di antara makhluk, ya, di antara manusia yang menyesal. Menyesal apa? Menyesali tentang kehidupannya di dunia, gitu ya. Kalau dalam surah Al-Fajr, ya, surat yang ke-89, ayat yang ke-24, ya. Di situ Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, gitu. Ya, dia berkata,
Alangkah baiknya kiranya aku dahulu, berarti dahulu itu kapan? Di dunia. Ketika Di hidup dunia. di dunia, ya, mengerjakan amal soleh. Untuk apa? Li hayati, untuk kehidupanku sekarang ini. Berarti kehidupan di kampung Akhirat. di kampung akhirat, begitu ya. Ada penyesalan seperti itu, gitu. Padahal mungkin kita sering ngaji ya, gitu ya. Dalam Al-Quran itu sudah jelas ya, gitu ya, bahwa Allah tuh merintahkan kita untuk apa? Wal tangdur nafsuma qaddamat lighad, ya. Allah marhamna bil Quran, itu penggalan di pertengahan ayat surat Al-Hasyr surat 59 ayat keberapa? 18. Ya. Ayat ini diapit dua kalimat, yaitu apa? Ittaqullaha, begitu ya. Jadi ittaqullaha wal tangdur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullaha, begitu ya, begitu. Artinya ayat ini memberikan poin yang titik tekan yang luar biasa ya, ya, terhadap kita untuk benar-benar memperhatikan hari esok agar kita tidak menyesal. Kenapa? Kenapa kira-kira? Kenapa kita harus memperhatikan hari esok? Karena pada hari itu apa yang terjadi kira-kira? Di hari esok, Ghadan itu apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi Ghadan? Pertama, tidak ada kesempatan. Yang kedua berarti apa? Kalau sudah tidak ada kesempatan, tinggal menerima balasan atau keputusan. Dan semuanya akan tampak jelas. Dihisap dengan jelas. Semua dihisap dengan jelas. Tidak ada yang tidak ada yang tersembunyi. Begitu. Gitu ya. Maka kalau dalam surat Al-Haqqah, ya, surat Al-Haqqah, ya, surat keberapa itu? 69 ya. Ayat yang ke-18. Di situ Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Gitu ya. Allahumma arhamna bil Quran. Pada hari itu, ya, pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabbmu, ya, dihadapkan kepada Rabbmu. Tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. La takhfa minkum. Tidak ada keadaan kita yang tersembunyi, ya. La takhfa minkum khafiyah. Semua akan nampak jelas. Akan nampak jelas apapun gitu ya. Maka ketika diri kita, hati kita, pikiran kita begitu ya. Ketika hati dan pikiran kita itu terpancar cahaya iman, ketika di hati kita sangat kuat ya, sangat kuat pancaran keimanan kepada Allah Ta'ala, sehingga kalau udah punya pancaran keimanan akan menumbuhkan keyakinan gitu ya. Maka ketika kemudian mendapatkan beberapa kalimat dalam Quran tadi akan memunculkan rasa takut. Pasti kita ada rasa takut yang menggetarkan jiwa. Jadi kenapa? Karena orang beriman itu sangat yakin setiap apa yang dia lakukan, setiap apa yang dia lihat, setiap apa yang dia lisankan, setiap apa yang dia dengar, setiap gerakan tangan, ya, ayunan tangan dan langkah kaki, setiap kondisi perut dan farji semua akan ditampakkan dengan jelas. Tidak ada yang tidak ada yang tersembunyi. Benar-benar tidak ada yang tersembunyi. Gitu ya. Maka ada sebuah riwayatnya.
Ada sebuah riwayat gini. Ada kisah tentang Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Khalifah, Abdul Abdul Malik bin Marwan. iya. Jadi ini Khalifah ini alim ya. Abdul Malik bin Marwan itu alim. Ya. Pengen tahu betul. Ini di mana? Khalifah ini menjabatnya di mana? Abdul Malik bin Marwan. Dalam Ribon? Abdul Siapa? Malik bin Marwan Ya, ya. Abdul Malik bin Marwan. Nah, gitu. Jadi maksudnya ketika kita membahas ini berarti kita kan di dalam setelah era khalifahan, Khalifah Rashidah yang berapa? Khalifah Rashidah itu ada berapa? 5. Khalifah Rashidah ada 5. Kan itu yang Khalifah kelima itu yang Abdul Malik itu. Khalifah Rashidah atau Khalifatul Rasyidin itu ada berapa? 4. Ada 4. Ada 4. Maka setelah itu Kelima Khalifah Abdul Malik. setelah masa khalifahan selesai, muncul apa? Masa kerajaan. Kalau kerajaan itu kalau bahasanya di Cina apa? Dinasti. Maka setelah itu ada 2 dinasti. Dinasti Umayyah itu yang pertama, yang kedua nanti dinasti Abbasiyah. Ya, ada 2 itu ya dalam sejarah begitu. Nah, kalau Khalifah Abdul Malik bin Marwan ini adalah Khalifah ini masuk dalam dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah. Ya. Kalau tidak salah nanti bisa dicek ya dalam kitab sejarah, dalam kitab sirah. Sepertinya beliau dinasti kalau nggak keempat kelima. Gitu ya. 5. Jadi kelima ya. Oh, kelima. Baik. Ya. Berarti beliau Khalifah dinasti Umayyah yang kelima. Nah, jadi begini. Jadi ada kisah yang bisa kita ambil pelajaran. Ketika Khalifah Abdul Malik bin Marwan ini, ya, dia merasa ada sesuatu yang dia merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Gitu. Ya. Dia merasa kok ada sesuatu yang tidak nyaman dalam hatinya. Gitu ya. Sampai dia berpikir, jangan-jangan di hatinya ada penyakit. Gitu ya. Maka Khalifah Abdul Malik bin Marwan, ya, beliau ini mendatangi Al-Mansur, ya, Al-Mansur, ya, beliau itu ulama, ya, ulama di zaman siapa tadi? Ya, di zaman Khalifah siapa tadi? Abdul Malik. Iya, ya. Beliau itu ulama yang nanti akan menjadi khalifah juga. Tapi di dinasti yang lain. Dinasti berikutnya setelah dinasti Umayyah. Dinasti apa? Abbasiyah. Jadi ketika Abdul Malik bin Marwan jadi khalifah yang keberapa tadinya? Kelima ya? Khalifah yang kelima, maka Al-Mansur ini menjadi ulama besar. Ya. Yang kelak ketika dinasti Umayyah sudah selesai, memunculkan dinasti baru, yaitu dinasti Abbasiyah. Raja-raja di dinasti Abbasiyah. Nah, Al-Mansur ini menjadi salah satu dari raja atau khalifah di dinasti Abbasiyah. Khalifah Abdul Malik bin Marwan ini mendatangi Al-Mansur, kemudian minta nasihat. Minta apa? Nasihat. Minta nasihat gini. Khalifah mengatakan gini, bacakanlah kepadaku, gitu ya. Tadi awalnya kan Khalifah Abdul Malik ini gelisah, merasa tidak nyaman dalam hatinya. Nah,
kegelisahan ini, kemudian dia mendatangi Al-Mansur dan berkata, bacakanlah kepadaku suatu ayat dari kitabullah. Karena hal itu bisa menjadi obat bagi penyakit di dada, dan karena Al-Quran adalah penyembuh dan cahaya. Kemudian dari sekian ribu ayat, dari sekian 6.000 sekian ayat dalam Quran, Al-Mansur memilih membacakan surat Al-Imran, surat ketiga ayat ke-30. Ayo salah satu membaca. Saya baca ya. Ayat berapa Ustaz? Al-Imran ayat 30. Ya, Saya izin baca ya Ustaz. tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu ra'ufum bil ibad. Artinya, ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atau kebajikan yang telah dikerjakan di hadapan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dan hari itu, dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Allah marhamna bil Quran. Para santri yang mulia, jadi begini. Ayat ini kan ketika dibaca oleh siapa? Al-Mansur di depan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, gitu ya. Tiba-tiba gemetar sang khalifah, gemetar jiwanya, badannya gemetar, ya. Seolah-olah begitu hebat, ya, peringatan ini, kalimat ini menancap di ulu hati sang khalifah. Hingga seketika itu, ya, seketika mendengar kalimat Quran yang dibaca Al-Mansur ini, Khalifah Abdul Malik bin Marwan langsung pingsan. Kemudian setelah beliau siuman dari pingsannya, kemudian dia berkata, Khalifah Abdul Malik bin Marwan berkata, sungguh barang siapa memikirkan ayat ini, lalu dia tetap nyaman dalam bermaksiat kepada Allah setelahnya, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Para santri yang mulia, sebenarnya kita ini sekarang ini, ya, dengan tema akidah dan tazkiyatun nufus, kita sedang bahas tentang sesuatu, ya, hal yang besar, ya, hal yang besar untuk mempersiapkan diri datangnya hari itu, gitu ya. Mempersiapkan diri datangnya apa? Hari itu yang dimaksud apa? Hari pembalasan itu, gitu ya. Hari pembalasan, hari ditampakkannya semua amal kita, baik amal yang baik maupun amal yang buruk, ya. Coba kita perhatikan. Tentunya hari itu, ya, hari penampakannya itu, ya, hari penampakan semua amal kita itu diawali dengan apa? Kehancuran alam semesta. Nah, disebut dengan kiamat itu. Ketika seorang sudah meninggal di alam barzakh, maka tidak ada hari pembalasan kalau belum terjadi kehancuran alam semesta atau terjadi apa tadi? Kiamat, gitu ya.
Nah, di dalam penjelasan para ulama di beberapa kitab tentang hal ini, ya, bahwa terjadinya yaumul kiamah, ya, atau kejadian hari kiamat itu berawal dengan apa? Ditiupkannya Ya bukannya sangkakala. ditiupkannya sangkakala. Ada kitab namanya Tazkirah. Kitab judulnya apa? Tazkirah. Tazkirah. Kitab ini ditulis oleh Imam Al-Qurtubi, ya. Imam Al-Qurtubi. Dalam kitab itu dijelaskan, ya, belum jelaskan bahwa hari kiamat itu diawali dengan ditiupkannya sangkakala. Dan dijelaskan sangkakala itu berbentuk tanduk kambing. Dan ditiupnya sebanyak 2 kali. Tiupan pertama untuk kehancuran alam semesta. Kemudian tiupan kedua untuk Yaumul Ba'as. Atau hari kebangkitan. Nah, ini kenapa kok kita harus membahas sampai di sini? Karena kita sedang mempersiapkan sesuatu yang nanti akan kita hadapi di hari itu. Gitu ya. Bahkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ya, Imam Ibnu Katsir juga menjelaskan terkait dengan tiupan sangkakala ini. Kalau Imam Qurtubi 2 kali, kalau Imam Ibnu Katsir, beliau berdasarkan berbagai keterangan berpendapat 3 kali ditiup. Tiupan pertama adalah mematikan seluruh makhluk di bumi dan di langit, kecuali yang dikehendaki Allah. Kemudian tiupan yang kedua adalah apa? Tiupan yang mengakibatkan kehancuran alam semesta. Dan tiupan yang ketiga adalah iya, begitu ya. Hari kebangkitan. Ya, gitu ya. Tetapi para santri yang mulia, ya. Kemudian ada lagi ya. Ini biar kita punya hasanah, ya. Ada lagi pendapat ulama yang lain, ya. Pendapat ulama yang lain, ya, yang membahas tentang hal ini, yaitu Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, ya. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Beliau itu siapa? Al-Jazairi berarti berasal dari Al-Jazairi dari Al-Jazair. Dari Al-Jazair, negeri Muslim ini, ya. Nah, ini Syekh Abu Bakar Al-Jabir Al-Jazairi ini, beliau itu kan yang ini terkenal menulis kitab Minhajul Muslim. Minhajul Muslim, ya, isi membahas banyak hal, ya, mengenai bagaimana seharusnya seorang mukmin, gitu ya. Minhajul Muslim, minhaj itu metode kehidupan seorang muslim. Beliau sampai beliau menjadi staf pengajar di UIM, ya, Universitas Islam Madinah saat itu, tapi sekarang sudah meninggal, ya. Sekarang sudah apa? Sudah meninggal. Nah, beliau dalam kitabnya menjelaskan, ya, bahwa yaumul akhir itu, ya, ditandai dengan 4 kali tiupan sangkakala. 4 kali tiupan sangkakala, ya. Yang pertama namanya nafkhat al-fana, ya, di kitab ini. Apa nafkhat al-fana? Nafkhat itu tiupan yang menghancurkan alam semesta ini. Nah, kemudian yang kedua nafkhat al-ba'as. Apa itu? Tiupan yang membangkitkan seluruh makhluk yang telah mati. Kemudian ada yang ketiga nafkhat al-faza wa syaiq. Tiupan yang membuat seluruh makhluk pingsan dan ketakutan. Berarti ketika tiupan yang ketiga ini, tiupan di mana ini? Setelah seluruh makhluk mati, ya. Nah, kemudian tiupan yang keempat adalah nafkhat al-qiyam baina yadayillah. Tiupan yang mengumpulkan seluruh hamba di hadapan Allah Ta'ala. Gitu. Nah, kenapa kita membahas ini? Biar kita punya hasanah. Namun, para santri yang mulia, dari 3 pendapat ini,
yang paling masyhur, yang paling kuat pendapatnya adalah pendapatnya Imam Al-Qurtubi ya, dalam kitab apa tadi? At-Tadhkirah. Tazkirah. Ya, nih. Nah, ini mendasarkan pada apa? Pada surat Az-Zumar ya. Surat Az-Zumar surat yang keberapa? Surat 39 ayat yang ke-68. Nah, ya dibaca. Apa tuh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Dari ayat ini sudah sangat tegas ya, bahwa sangkakala itu tiupan pertama menghancurkan semua yang ada di langit dan bumi, tiupan kedua membangkitkan, ya, yang disebut dengan yaumul ba'ats itu. Tentunya tiupan kedua itu setelah makhluk semua bangun dari kuburnya, kemudian mereka ngapain? Menunggu apa? Putusan masing-masing. Nah ini putusan masing-masing ini sebenarnya kalimat yang sensitif terkait dengan surat Al-Imran ayat 30 yang tadi kita baca, gitu ya. Gitu ya. Jadi gitu ya. Gitu ya. Para santri yang mulia, maka tadi kan dalil yang dua kali ditiup tadi, surat yang pertama surat Zumar yang sudah dibaca. Setelah itu nanti ada lagi, nanti dibaca sendiri ya. Surat An-Naml surat 27 ayat yang ke-87. Nanti dibaca sendiri yang ini. Sama, ini menjelaskan tentang bahwa sangkakala ditiup dua kali. Ya. Santri yang mulia. Surat An-Naml surat ke-27 ayat 87. Ya, nanti bisa di ini ya. Nah, dari dua ayat itu ya, surat Az-Zumar ya, ayat yang ke-68 dan juga surat An-Naml ayat 87, dua keterangan syariat ini atau ayat ini kemudian dikuatkan oleh apa? Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam hadis riwayat Tirmizi ya. Dalam hadis riwayat Tirmizi ya. Ya. An Abi Sa'id Al-Khudri ya, Al-Khudri radhiyallahu anhu ya, marfu'an ya, dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu secara marfu ya. Gitu ya. Ada yang kemarin kan kayaknya ada yang ikut kelas bahasa Arab nih. Apa marfu itu apa artinya? Artinya apa? Marfu. Ya. Perkataan, perbuatan. Perkataan atau perbuatan? Perkataan atau perbuatan. Itu yang harokat itu domah. Yang diangkat. Kata yang diangkat. Marfu ya. Marfu. Ini nanti ini ada di
apa itu di Sorofiah ya? Diangkat, Marfu ya, tinggi iya, apa ya? Ya, diangkat bisa. diangkat Sakit ya. atau disambarkan. Iya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi hadis tadi menjelaskan begini ya. Ya, bagaimana aku bisa bersenang-senang gitu ya. Kata Sa'id Al-Khudri. Bagaimana aku bisa bersenang-senang padahal malaikat peniup sangkakala telah memasukkan sangkakala itu ke dalam mulut gitu ya. Dan ia hanya menunggu izin kapan diperintahkan untuk meniup sangkakala, maka dia akan meniupnya gitu ya. Ketika Nabi menyampaikan ini, berita ini terasa berat sekali oleh para sahabat. Kemudian Rasulullah bersabda, gimana sabdanya Rasulullah? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ucapkanlah, kata Nabi. Ucapkanlah kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan dia Allah sebaik-baik penjamin. Nah, oke ya. Jadi ketika ketika ini ya, dalam tahapan menjelang kiamat kubro itu kan bumi ini masih dihuni, masih ada manusianya, masih ada makhluknya, masih ada makhluknya, nah, gitu ya. Jadi masih ada ya. Jadi ada orang-orang yang masih hidup di bumi saat menjelang hidupnya sangkakala itu. Ya. Dan orang-orang ini dijelaskan sebagai orang-orang yang buruk, orang-orang jahat. Dan orang-orang jahat ini adalah seburuk-buruk manusia. Dan mereka siapa? Yaitu orang-orang kafir yang tidak mengenal iman dan tidak mengenal amal soleh. Maka ketika sangkakala itu ditiup yang pertama, ya, maka terdengarlah gitu, peristiwa itu dialami oleh orang kafir ini, gitu ya. Sedangkan orang yang beriman, hamba-hamba yang beriman bagaimana? Menjelang ditiupnya sangkakala, maka Allah mewafatkan mereka. Sehingga menjelang ditiup sangkakala ini tidak ada yang tersisa di dunia ini kecuali orang-orang sibuk dengan urusan dunia dan orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Maka ketika tiupan sangkakala terjadi dengan tiba-tiba, mereka mengalami penderitaan yang teramat sangat hingga semua mati berkelimpangan tanpa sempat menuntaskan aktivitas hidup mereka. Jadi ketika mereka aktivitas dunia tiba-tiba ada itu, gitu ya. Yang menyebabkan apa? Ya mereka benar-benar ini ya. Adapun bagi orang beriman gimana? Sebelumnya sudah diwafatkan oleh Allah. Nah, diwafatkannya di mana? Gitu ya. Dia ada keterangan ya. Dalam hadis riwayat muttafaq alaih ya. Berarti ini hadis ini diriwayatkan oleh bersama-sama antara Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Kalimat hadisnya berbunyi gini. Bismillahirrahmanirrahim. Idh ba'asallahu rihan tayyibah. Ya. Tiba-tiba saja Allah mengutus angin yang lembut. Rihan tayyibah. Angin yang baik. Angin yang lembut. Fatakhuduhum tahta abatihim. Sehingga angin tersebut mengambil atau mewafatkan mereka dari bawah. Dari bawah apa? Ketiak-ketiak mereka. Tahta abatihim. Fataqibdu ruha kulli mu'min wa kulli muslim. Lalu diambillah setiap ruh mukmin dan ruh muslim. Wa yabqa syirarun nas. Dan yang tersisa hanyalah manusia yang siror. Apa siror itu? Siror itu buruk atau durjana. Ya,
pendosa, syirarun nas, yang terisa itu. Yataharajuna fiha taharuja al-khumur. Mereka menggauli wanita-wanita mereka terang-terangan bagikan keledai. Fa'alaihim taqumus sa'ah. Maka kepada mereka lah kiamat akan terjadi. Dan beritanya, berita buruknya, kejadian ini sudah terjadi. Ya, kejadian ini sudah terjadi. Jadi di dunia barat ini ada sebuah tempat yang memang digunakan ya, untuk itu. Di tempat terbuka. Bukan pasangan di antara mereka. Dan mereka tidak memakai sehelai kain pun menutup tubuh mereka. Baik laki maupun perempuan. Ini harus kita waspadai. Gitu ya. Artinya ketika itu sudah ada, apa yang terjadi? Ya tidak lama lagi. Tidak lama lagi. Begitu ya. Nah, yang ini saya tegaskan bahwa ketika terjadi itu, ya, ketika tadi Ali Imran ayat 30 tadi ya, sebelum kejadian itu, ketika Allah akan mengungkap semua dengan jelas, Allah tampakkan dengan jelas, gitu ya. Maka ada peristiwa yang disebut dengan apa? Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar. Ketika sudah dibangkitkan mereka dari kubur mereka, maka kemudian Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar itu apa? Gitu ya. Dalam hadis Al-Hakim dan Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, bagaimana keadaan kalian jika Allah mengumpulkan kalian di satu tempat seperti berkumpulnya anak-anak panah dalam wadahnya selama 50.000 tahun. Dan dia tidak menaruh kepedulian terhadap kalian. Itulah gambaran yang Rasul jelaskan, yaitu Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar. Di mana kita akan berdiri di situ, akan hidup di Yaumul Mahsyar selama khamsina alfasana. 50.000 tahun. Kita hidup di dunia antara 60 sampai 70 tahun itu sudah terasa lama. Terus bagaimana? Kira-kira nanti kita di Yaumul Mahsyar. Kira-kira bagaimana di Yaumul Mahsyar itu, gitu ya. Gitu ya. Para santri yang mulia. Akhirnya kita kembali ke soal tadi. Bahwa ketika sudah masuk saat itu, apa yang terjadi? Kita tinggal menunggu ketetapan. Kita tinggal menunggu pengadilan. Kita tinggal menunggu keputusan. Begitu. Saat itu akan ada sebuah tahapan di mana seluruh kehidupan kita akan ditayangkan. Seluruh catatan dan rekaman kehidupan kita, hari-hari kita di dunia, nanti semua akan ditampakkan. Baik tentang sedikitnya ketaatan yang pernah kita lakukan, atau sebanyak apa dosa yang pernah kita lakukan, semua akan tampak. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang terlewati. Saat itulah maka akan jelas, akan nampak jelas siapa orang mukmin, siapa kafir, siapa di antara Islam dan Muslim dan kafir apa? Munafik. Jadi saat itu kalau munafik itu kan bajunya Muslim. Ya. Pakai topengnya Muslim. Tapi isi hatinya munafik. Begitu. Nah saat itu akan nampak. Nah kita gimana? Kita kira-kira ada nggak peluang kita ke munafik?
Ada. Bisa jadi. Gitu. Maka kita harus waspadai. Gitu ya. Maka saat itu akan disingkapkan segala bentuk kedustaan yang pernah dilakukan oleh orang munafik itu. Disingkaplah semua makar kedurjanaannya dia selama hidup di dunia. Gitu ya. Hari-harinya secara jasad dia, secara jasmani bersama orang mukmin, tapi batinnya mengingkari Islam, mengingkari Allah. Jadi kita. Maka sungguh setiap perbuatan, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat, bahkan mungkin perbuatan yang pernah kita lakukan dan sudah kita lupakan, semuanya akan nampak jelas. Kira-kira bagaimana diri kita ya? Gitu ya. Pasti pandangan kita akan terbelalak melihat keadaan diri kita saat itu. Mungkin kita saat itu seolah-olah merasa aku tak percaya. Kok bisa ya sedetail itu semua jalan hidupku ya. Semua perilaku hidupku kok ya terkuak ya. Sesuatu yang kita sembunyikan rapi-rapi selama hidup di dunia, semua nampak dengan jelas. Bahkan saat itu kita tidak mampu mendapatkan pembelaan sedikit pun. Mungkin kita nggak akan mampu untuk menyela, mengingkari, mengatakan itu bukan aku. Kita nggak bisa mengelak. Kenapa? Semua bukti yang ada tercatat dengan jelas dan semua rekaman tergambar dengan jelas. Gitu ya. Kenapa demikian? Karena lembar-lembar kehidupan diri kita telah tercatat dengan jelas oleh para malaikat yang menjadi tugas malaikat pencatat. Bahkan bumi pun menjadi saksi atas segala ucapan kita, atas segala sikap kita, atas semua amal atau perbuatan kita. Apalagi Allah pun juga menjadi saksi segala yang kita lakukan. Bahkan tidak hanya itu, tangan kita, kaki kita, semua jasad kita, itu semua pun akan menjadi saksi. Bahkan menjadi saksi kunci yang akan menguatkan vonis, ya, memberatkan vonis dalam diri kita. Sementara kita tahu lisan kita terkunci, lisan kita tertutup rapat, lisan kita tidak mampu, tidak kuasa untuk memberikan bantahan, walaupun hanya sekedar kalimat pembelaan, gitu ya. Maka ada ini hadisnya, hadis riwayat Muslim ya, hadis riwayat Muslim ya. Dan hadis ini dari Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik? Pelayannya Nabi. Atau bahasanya apa? Aspri ya. Asisten pribadinya Nabi. Ya, melayani Nabi selama 9 tahun. Sejak umur 9 tahun. Sejak umur 9 tahun melayaninya selama 9 tahun. Nah, ibunya waktu itu namanya Ummu Sulaim. Gitu ya. Menyerahkan Anas kecil, Anas umur 9 tahun untuk melayani Nabi. Anas bin Malik menceritakan suatu kali kami ya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tiba-tiba beliau tertawa dan berkata, tahukah kalian karena apa aku tertawa? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah bersabda, min mukhatabatil abdi rabbahu yaqulu ya rabbi alam tujirni minaz zulmi qala yaqulu bala qala fayaqulu fa inni la ajizu ala nafsi illa syahidan minni qala fayaqwalu kafa binafsika al-yawma alayka syahidan wa bil kiram al-katibina syuhuda. Qala fa yukhtamu
ala fihi fayuqalu li arkanitin fiqi gitu ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, karena perbincangan seorang hamba dengan Rabbnya, hamba itu berkata, wahai Rabbi, bukankah engkau bebaskan hamba dari kezaliman? Kemudian Allah Ta'ala berfirman, iya. Hamba itu pun berkata, kalau begitu hamba tidak mau menerima saksi lain kecuali saksi dari diriku sendiri. Allah lalu berfirman, cukuplah dirimu sendiri yang menjadi saksi pada hari ini. Dan kiramul katibin. Tadi dibaca apa kiramul katibin? Kiramul katibin. Kiram itu apa? Mulia ya. Mulia. Ya. Dan apa? Iya. Kiramul katibin apa? Kiramul katibin. Ya, malaikat malaikat pencatat amal. Malaikat mulia pencatat. Jadi jadi kiramul katib itu kalau di dalam surat itu apa namanya ya? Kan ada malaikat hafazah. Kenapa malaikat hafazah itu? Malaikat penjaga. Tapi ada juga apa namanya? Sebutan apa itu? Malaikat yang muaqibat. Malaikat yang apa ya? Ya tadi berarti malaikat yang mengiringi ya, mengiring manusia. Jadi jadi Allah menegaskan malaikat ya, selain kiramul katibin ada malaikat hafazah. Malaikat yang ditugaskan menjaga manusia ya, tetapi bertugas secara bergiliran. Jadi ada malaikat yang menjaga manusia di malam hari dan ada di siang hari. Kemudian kalau penjaga siang hari, berarti nanti berkumpulnya kapan? Siang hari. Di waktu asyar. Berkumpulnya malam. Waktu asyar. Gitu ya. Kalau malaikat penjaga malam hari berkumpulnya di subuh. Waktu subuh. Gitu ya. Itulah dari malaikat ini kemudian apa? Ya, tidak ada yang terlewat. Gitu ya. Apakah tanpa malaikat kiramul katibin ini Allah tidak tahu? Tentunya tahu. Gitu kan ya? Allah kan maha tahu kan itu kan. Iya. Gitu ya. Tapi kemudian Allah memberikan mekanisme yang membuat ketetapan yang kita tidak perlu mempertanyakan. Kenapa? Kalau Allah maha tahu, kenapa Allah mengurim para malaikat? Tidak perlu kita bertanya begitu kan itu. Kan itu ya. Gitu ya. Maka cukuplah dirimu, kata Allah. Cukuplah dirimu sendiri yang menjadi saksi pada hari itu. Dan juga kiramul katibin menjadi saksi. Lalu lisan pun dikunci. Kemudian dikatakan kepada seluruh anggota badan. Suruh ngapain? Suruh anggota badan ngapain? Berbicara lah. Suruh berbicara. Nah ini kan ada juga ya terkait dengan hal ini ada di dalam Quran ya. Ada dalam Quran surat apa nih? Yasin. Yang tentang mulut dikunci itu, mulut ditutup. Yasin ayat berapa? Yang al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah marhamna bil Quran. Surah apa nih?
Yasin ayat 65 ya, nanti di ini ya. Al-yawma, pada hari itu, nakhtimu ala afwahihim, kami tutup mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan berkata kepada kami tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Para santri yang mulia, ketika kita membahas tentang ini, kira-kira bagaimana diri kita? Kira-kira kita masih apa namanya, masih mudah tergiur oleh bujuk rayu setan atau bermaksud apa tidak, kan itu kan? Ya, harapannya tidak demikian, gitu ya. Kenapa? Kita berharap kita itu ketika kita itu sudah belajar ilmu Allah, semoga Allah menganugerahkan kita apa? Ketakwaan. Bagaimana karakter orang bertakwa itu? Semakin hari semakin baik. Ya, selain itu, terkait dengan hal yang kita bahas ini, mereka waspada. Coba dibaca surat Al-A'raf ya. Surat yang ke-7 ya, ayat 201. Ayat berapa, Ustaz? Apa tuh? Ayat yang ke-201. 201. Bisa baca enggak, Ustaz? Iya, kata-kata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitan. Coba diulang. Ulang dulu, Ustaz. Ya, coba diulang. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat atau berbuat dosa dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamni bil Qur'an. Ini karakter orang yang bertakwa. Ini yang relevan dengan pembahasan kita hari ini, gitu ya. Bahwa sesungguhnya orang bertakwa itu kalau dalam pikirannya ada kecenderungan untuk berbuat kemaksiatan atau dosa, dan itu dari setan, maka apa yang dilakukan? Tazakkaru. Ya. Ingat kepada Allah. Iya, langsung ingat kepada Allah. Faidahum mubashirun. Ya. Maka seketika itu juga orang bertakwa ini melihat kesalahan-kesalahannya. Ini kenapa bisa demikian? Karena orang bertakwa itu adalah orang yang terbimbing. Ya. Orang yang terbimbing. Ya. Jadi orang bertakwa itu kan level takwa itu bagi orang mukmin itu ya, itu ya dia akan tetap ada peluang untuk berbuat dosa dan kemaksiatan. Karena memang selain Rasulullah SAW kan ya, semuanya apa? Punya peluang berbuat dosa. Kalau Rasulullah kan apa? Maksum. Terjaga dari segala kesalahan.
segala keburukan. Kalau kita, ya kadang kan kita itu, kadang orangnya waspada, tapi seringkali terpedaya. Gitu ya. Kadang terjaga, kadang banyak lengahnya. Sehingga ketika dalam kondisi lengah ini, kondisi terperdaya ini, kita akhirnya apa? Terbawa dan mengikuti bujuk rayu setan. Saat itulah kemudian terbersit keinginan untuk perbuatan dosa dan kemaksiatan. Ini harus hati-hati. Maka dalam pelajaran Ruqyah Syariah itu kan ada gejala gangguan setan ketika terjaga. Di antaranya apa? Tiba-tiba ada keinginan yang kuat untuk berbuat maksiat. Nah, itu. Di sini gitu ya. Maka faidahum mubasyirun ini penting. Ketika orang bertakwa itu dibujuk rayu, ditimpa was-was ya, tipu daya setan, tiba-tiba langsung apa? Langsung dia mengingat Allah. Ketika ingat Allah, langsung tiba-tiba apa? Dia melihat kesalahannya. Gitu. Dari sinilah karakter orang bertakwa itu bagaimana? Waspada terhadap dosa dan kemaksiatan. Sebelum apa? Dosa dan kemaksiatan itu mendatanginya, dia waspada. Kan itu ya. Maka benarlah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Tirmizi ya, hadis ini derajatnya hasan. Rasulullah bersabda, la yablughul abdu an yakuna minal muttaqina hatta yada'a ma la ba'sa bih. Hadaram mimma bihi ba'sun. Seorang hamba belum mencapai derajat muttaqin atau derajat orang yang bertakwa. Sehingga apa? Sehingga dia meninggalkan apa-apa yang tidak berdosa. Karena takut terjerumus ke dalam dosa itu. Gitu ya. Jadi gitu. Maka orang bertakwa itu bisa benar-benar takwa. Dia itu memiliki apa? Seolah-olah memiliki saraf sensitif. Saraf sensitif itu apa? Memiliki apa? Kepekaan yang kuat terhadap apa? Perbuatan dosa. Bahasa lainnya apa? Bahasa lainnya saraf sensitif di tubuh kita. Kalau bahasa alat berarti apa? Ada alarm, ada sensor. Jadi begitu mau ini bunyi itu, akhirnya nggak jadi, gitu ya. Karena sensor itu, alarm itu bisa apa? Mendeteksi apa? Gejala-gejala mau berbuat dosa. Bisa mendeteksi, oh ini mulai ada godaan setan ini, gitu ya. Kira-kira kalau kayak gitu enak nggak kita? Enak gitu ya. Tapi itu hanya apa? Hanya didapati oleh siapa? Orang yang bertakwa. Tapi apa? Hakka tuqa orang yang bertakwa dengan sebenar-benar takwa, gitu ya. Gitu ya. Maka benarlah ketika Rasulullah SAW bersabda, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqa kadza man khalaqa kadza hatta yaqula man khalaqa rabbaka fa idza balaghahu fala yasta'id billahi falyantahi. Gitu. Setan mendatangi salah seorang dari kalian lalu bertanya, siapakah yang menciptakan ini? Siapakah yang menciptakan itu? Hingga setan itu bertanya, siapakah yang menciptakan Rabbmu? Oleh karena itu kata Nabi, jika telah sampai kepadanya hal tersebut, maka hendaklah dia berlindung kepada Allah dan hendaklah dia menghentikan itu. Menghentikan apa? Dialognya dengan setan. Gitu ya. Karena kalau sudah itu maka hati sudah mulai was-was gitu ya. Was-was gitu ya. Gitu ya. Para santri yang mulia, dari sini kesimpulannya adalah bahwa sungguhnya seorang mukmin pertama dia
paham betul, yakin betul bahwa setiap yang dia lakukan nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Dan tentunya dia memperhatikan hari itu, agar hari itu bukan hari penyesalan, tapi bagaimana hari itu adalah hari yang membahagiakan. Maka dia akan berusaha, ini kesimpulan kedua, berusaha bagaimana dia menggapai derajat ketakwaan. Karena derajat ketakwaan itu hanya dirinya yang akan memiliki kepekaan akan datangnya dorongan untuk berbuat kemaksiatan, gitu ya. Nah, kepekaan terhadap dosa yang akan terjadi, bahkan mungkin yang telah terjadi inilah, gitu ya, menyebabkan dia akan berhati-hati. Bahkan seorang mukmin itu kalau memandang dosanya, dia seolah-olah sedang apa? Sedang duduk di kaki gunung, kata Nabi. Kemudian dia takut tertimpa olehnya. Sedangkan orang yang fajir memandang dosa selainnya lalat yang melewati hidungnya yang mudah dihalau, gitu. Jadi Nabi menyampaikan innal mu'min yara danubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal yakhafu an yaqa'a alaihi. Ya, jadi orang mukmin itu ketika memandang dosanya itu seperti orang yang duduk di kaki gunung. Ya takut tertimpa gunung itu. Nah, gitu ya. Sehingga ketika seorang bertakwa itu menyadari kesalahannya, ketika ia itu menyadari tentang kemaksiatannya, maka dia akan teringat betul akan dosa-dosa itu, gitu ya. Sehingga ada seorang ulama tabi'in ya, Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan, aku terhalang sholat malam selama 5 bulan karena dosa yang saya lakukan. Artinya begini, sholat sahur ini mendapatkan hikmah atau pelajaran. Kalau siangnya berbuat dosa, malamnya sulit untuk bangun untuk sholat malam, ya. Begitu kesimpulannya. Jadi bagaimana kita memohon kepada Allah, bagaimana? Allahumma ati anfusana taqwaha. Ya Allah, anugerahkanlah takwa di hati kami hingga kami apa? Hingga kita semua terjaga dan bisa menjauhi, meminimalisir perbuatan dosa dan kemaksiatan hingga kita tidak malu, tidak menyesal ketika di hari penghadapan nanti, hari pengadilan Allah nanti, hari hisab nanti, hari ketika kita berdiri di depan mahkamah Allah. Semoga Allah memberikan taufik, hidayah, inayah, maunah kepada kita untuk tetap lurus dalam kebenaran. Dan semoga Allah melindungi kita dari perbuatan kemaksiatan. Amin. Allahumma amin. Wallahu ta'ala alam. Demikian untuk malam hari ini. Untuk pengganti kajian tematik di sore tadi ya. Semoga ada manfaatnya. Kita akhirin alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Amin amin wa iyyakum. Mari istirahat semuanya nggih. Ustaz undur diri dulu. Ya Ustaz, monggo sugeng sare. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu yang sudah hadir malam ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat beristirahat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ukti Septi yang cantik. Maaf lahir batin.